Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok Pasti Bisa akan membahas kertas kerja pada entitas anak dengan metode equity dan metode cost. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Kertas kerja pada entitas anak dengan metode equity dan cost. Metode pencatatan investasi pada entitas anak. Pencatatan investasi pada entitas anak memiliki dua metode, yaitu 1. Metode ekuitas atau equity method. 2. Metode biaya atau cost method. 1. Metode ekuitas atau equity method. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan investor antara 20% hingga 50%. Hal ini dikarenakan kepemilikan pada level ini diasumsikan terjadinya pengaruh yang signifikan. Namun, apabila ada bukti meski investor memiliki 20% hingga 50% kepemilikan saham, namun tidak ada pengaruh yang signifikan, maka metode ini tidak boleh dipakai. Sebaliknya, apabila ada bukti tentang pengaruh yang signifikan meskipun kepemilikannya kurang dari 20%, maka metode ini harus diterapkan. 2. Metode biaya atau cost method. Metode cost mengakui pendapatan investasi dari dividen yang diterimanya. Penerapan akuntansi untuk penyesuaian ini didasarkan pada kategori investasinya. Metode biaya digunakan ketika investor memiliki saham investi 20% sampai 50% atau jika investor mempunyai pengaruh signifikan atas investi. Apabila investor memiliki saham investi lebih dari 50%, maka investor boleh memilih metode biaya atau metode ekuitas. Metode ekuitas versus metode biaya. Hal yang membedakan: 1. Pengertian. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehannya, investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurangan akun investasi. Sedangkan metode biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya atau historical cost accounting. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Hal yang membedakan. 2. Syarat penggunaan. Metode ekuitas atau equity method. Pemilikan saham dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi secara berarti atau materiality, yaitu pemilikan 20% sampai 50%, disarankan untuk menggunakan metode ekuitas. Metode biaya atau cost method. Metode biaya diterapkan oleh investor yang memiliki saham dengan kepemilikan kurang dari 20%. Hal yang membedakan. 3. Perlakuan pencatatan. Metode ekuitas atau equity method. Metode ini mencatat investasi sebesar perolehannya. Saat perusahaan invest mencatatkan laba dengan menjurnal penambahan investasi dan pendapatan entitas anak. Saat dividen dibagikan akan dicatat sebagai pengurang investasi. Metode biaya atau cost method. Metode ini mencatat investasi sebesar harga perolehan. Jika mendapat pembagian dividen maka akan dicatat sebagai penghasilan. Baik, kami akan menjelaskan contoh kertas kerja akuisisi pada entitas anak dengan metode cost dan metode equity. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai akuisisi 100% pada tanggal akuisisi dengan metode cost. Nah, pada contoh ini, perusahaan mengakuisisi pada awal tahun, seperti contoh berikut. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Sehat membeli 100% saham PT Bagus, perusahaan yang baru berdiri. Aset neto PT Bagus adalah sebesar 180 juta rupiah. Pada saat itu, shareholders equity PT Bagus terdiri dari common stock sebesar 50 juta rupiah, additional paid-in capital sebesar 70 juta rupiah, dan return earning sebesar 60 juta rupiah. Untuk tahun 2019, PT Bagus melaporkan net income sebesar 40 juta rupiah dan tidak membayar dividen. Berikut adalah kertas kerja konsolidasinya.
Baik, pada metode cost berarti PT Sehat mencatat sewaktu membeli saham PT Bagus dengan biaya berapa atau dengan cost yang berapa. Dan untuk income PT Bagus, PT Sehat tidak mencatat apapun. Dan untuk dividen tidak ada jurnal, karena pada kasus ini tidak ada dividen. Oleh karena itu, dapat kita lihat pada PT Sehat terdapat akun investment in PT Bagus sebesar 180 juta rupiah. Kemudian kita akan mengeliminasi capital stock sebesar 50 juta rupiah di debit dan additional paid in capital sebesar 70 juta rupiah di debit dan return earning sebesar 60 juta rupiah di debit dan lawannya di kredit adalah investment in PT Bagus sebesar 180 juta rupiah di kredit. Sehingga investment in PT Bagus di laporan consolidated balance sheet menjadi nol atau habis. Dan juga equity di PT Bagus habis, hanya tertinggal equity PT Sehat dan income PT Bagus. Selanjutnya, di sini saya akan membahas kertas kerja dengan metode equity atau ekuitas. Pada metode ekuitas ini, investment in PT Bagus tidak lagi sebesar 180 juta rupiah, karena sudah ditambahkan oleh net income sebesar 40 juta rupiah. Oleh karena itu, PT Sehat akan menjurnal investment tersebut pada income. Lalu, return earning juga tidak lagi sebesar 370 juta rupiah, karena sudah ditambahkan juga oleh net income sebesar 40 juta rupiah. Jadi, total investment in PT Bagus adalah sebesar 220 juta rupiah, sedangkan total return earnings adalah sebesar 410 juta rupiah. Lalu, untuk jurnal adjustment dan eliminasinya, pada kolom debit terdapat akun capital stock sebesar 50 juta rupiah, additional paid in capital sebesar 70 juta rupiah, dan return earning sebesar 100 juta rupiah. Lalu di kolom kredit terdapat akun investment in PT Bagus sebesar 220 juta rupiah, yang merupakan total dari akun capital stock, additional paid in capital, dan return earnings. Kemudian, pada consolidated balance sheet, jumlah investment in PT Bagus tidak ada atau nol. Equity yang akan muncul adalah equity PT Sehat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana jika investor membeli saham investi di bawah 100% menggunakan metode cost. Contoh, pada awal Januari 2020, PT Sehat membayar 107 juta untuk membeli 80% saham PT Bagus. Pada saat itu, shareholder equity PT Bagus terdiri dari share capital 80 juta rupiah dan retained earning 50 juta rupiah. Nilai tercatat net asset pada PT Bagus sama dengan nilai wajarnya. Nilai pasar non pengendali tidak diketahui. Berikut adalah perhitungan goodwill dan kertas kerja konsolidasi. Pertama, yang harus kita cari adalah goodwill. Bagaimana sih cara mencari goodwillnya? Untuk mencari goodwill, kita harus cari dulu total nilai PT Bagus. Maka 100% per 80% dikali jumlah investasi yang dibayarkan, yaitu 107 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 133.750.000 rupiah. Sedangkan nilai wajar aset neto adalah 130 juta rupiah. Hasil dari penjumlahan share capital 80 juta rupiah dan retained earning 50 juta rupiah. Maka goodwill adalah 3.750.000 rupiah. Selanjutnya adalah tampilan kertas kerjanya. Investasi senilai 107 juta rupiah dan di PT Sehat belum ada goodwillnya karena goodwill hanya akan muncul di laporan konsolidasinya.
Karena kita memakai metode cost, maka di kertas kerja ada dividend income. Maka dari itu, yang pertama kita harus lakukan adalah menghilangkan dividend income. Mengapa kita harus menghilangkan dividend income? Karena dividend income dari PT Bagus atau anak perusahaan itu sendiri, jadi dividend income harus hilang. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan membuat jurnal eliminasi. Dengan jurnal, dividend income di debit, pada dividen di kredit senilai 12 juta rupiah. Dan juga memunculkan NCI awal yaitu sebesar 26.750.000 rupiah. Cara mencari NCI awal adalah retained earning beginning 50 juta ditambah dengan goodwill 3.750.000 ditambah share capital 80 juta dan dikurang investment in PT Bagus sebesar 107 juta rupiah. Hasilnya adalah 26.750.000. Kemudian selanjutnya, jika perusahaan mempunyai anak perusahaan, ketika menghitung income, maka kita akan memunculkan bagian income untuk NCI. Caranya, PT Bagus melaporkan net income sebesar 25 juta. Bagian perusahaan PT Sehat adalah 80% dan 20% adalah bagian NCI. Jadi, 20% dikali net income PT Bagus 25 juta rupiah adalah 5 juta rupiah. Bagian keuntungan NCI adalah 5 juta, tetapi dari 5 juta tersebut dibagi untuk dividen sebesar 3 juta dan sisanya 2 juta dimasukkan ke NCI equity-nya. Setelah itu, subtotal di laporan konsol balance sheet, perhitungannya dilakukan dari atas ke bawah, seperti sales tetap sama, dividend income hilang, dan di laporan konsolnya total expense berasal dari jumlah dari expense PT Sehat ditambah expense PT Bagus sebesar 280 juta rupiah. NCI sebagai pengurang karena itu adalah bagian dari laba NCI sebesar 5 juta rupiah. Kemudian bagian beginning retained earning hanya punya PT Sehat yaitu sebesar 7 juta. Net income adalah hasil dari konsol net income ditambah beginning retained earning dikurang NCI, maka hasilnya adalah 72 juta rupiah. Setelah itu, dividen hanya punya PT Sehat sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, di bagian balance sheet, investmentnya hilang dan muncul laporan goodwill di laporan konsolidasinya. Total aset adalah penjumlahan seluruh aset dikurang akumulasi depreciation. Kemudian di paling bawah ada NCI awal dan keuntungan bagian tahun berjalan sebesar 28.750.000. Jadi, total liability dan equity adalah 627.750.000 rupiah. Hasil total aset dan total liability dan equity harus sama. Metode equity. Hal yang harus kita ingat di metode ini adalah di metode equity tidak ada dividen income. Mencatatnya adalah kas pada investment in PTB. Income from investment in PTS 20 juta. Dari mana dapat 20 juta? Income dari PTB 25 juta dan bagian kita 80%.
Jadi 80% dikali 25 juta adalah senilai 20 juta. Investment in PTB tidak lagi 107 juta, tetapi ditambah dengan income from investment. Tadi 20 juta, terus diterima dividen 12 juta. Jadi sisanya adalah 8 juta. Jadi 107 juta ditambah 20 juta dikurangi dividen 12 juta, hasilnya 115 juta. Investmentnya sama seperti ketika pertama kali beli. Kalau metode equity, income-nya dihitung tiap tahun. Investmentnya mengikuti naik turun equity-nya pada PTB. Sekarang kita mulai mengeliminasi. Apa yang akan kita eliminasi? Hampir sama kalau kita berasumsi PTS menggunakan metode cost. Perbedaannya bukan dividen income pada dividen, tetapi income from investment pada dividen. Nah, di situ terdapat perbedaan income 20 juta, dividen 12 juta, dan investment in PTB 8 juta. Posisi investment kembali ke posisi awal. Investment bertambah dengan income, berkurang karena dividen. Jurnal lainnya sama dengan metode cost. Kalau kita perhatikan dengan benar, itu sama persis dengan metode cost. Sekian dari video kami, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Danke.